Ini pertanyaan yang berkualitas sekali menurut saya. Kalau orang sepuh di panti jompo, itu menurut psikolog gimana ya, Kak? Apakah benar banyak yang bahagia atau gimana? Oke, kita coba bahas dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang supaya lebih objektif. Oke? Pertanyaan besarnya adalah apakah benar banyak yang bahagia atau tidak, gitu kan? Sedangkan untuk yang namanya bahagia dalam tanda kutip itu parameternya banyak sekali, spesifik untuk orang sepuh atau jompo. Yang paling penting adalah quality of life. Sehingga untuk orang-orang jompo, penelitian yang terbanyak adalah mengenai kualitas hidupnya ketika mereka ada di panti breda atau panti jompo. Dan ini penelitian contohnya ya, seperti ini. Mereka mencari kualitas hidup dari orang-orang sepuh ini di panti jompo. Dan ternyata hasilnya adalah tidak ada orang-orang ini yang memiliki kualitas hidup rendah, yang memiliki kualitas hidup yang tidak memadai gitu. Kemandiriannya oke, secara sosial oke, dia merasa senang, kualitas hidupnya oke, terpenuhi semua gitu. Secara sedang, bahkan ada yang sampai tinggi melalui penelitian tadi yang sudah saya tunjukkan. Parameternya adalah semakin lama mereka ada di panti breda, akan semakin meningkat kualitas hidupnya. Artinya, belum tentu orang ketika pertama masuk ke panti jompo tersebut, kualitas hidupnya akan langsung baik. Enggak. Tapi semakin lama mereka di sana. Nah, itu kalau kita bicara mengenai penelitian. Apakah kualitas hidupnya baik? Apakah mereka bahagia? Iya. Itu sudah pasti dan terbukti memang seperti itu. Oke. Tapi yang disayangkan adalah pandangan masyarakat tentang orang-orang yang menitipkan orang-orang tuanya ke panti breda atau ke panti jompo. Kita kalau menitipkan orang tua kita itu banyak sekali pandangan negatifnya pasti. Dibilang durhaka lah, dibilang tidak bertanggung jawab lah, dibilang apalagi biasanya. Coba sih kalian tulis di kolom komentar ya. Kalian dibilang apa gitu kalau kalian menitipkan orang tua kalian ke panti jompo. Padahal tante saya sendiri aja kalau bisa pengennya di panti jompo gitu biar nggak merepotkan. Tapi keluarga malah nggak setuju. Ya itu cerita intermezzo sedikit aja. Tapi pada dasarnya memang itu yang orang seringkali khawatirkan. Nanti kalau aku nitipin gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kayak gini. Padahal secara nyatanya orang kalau di panti jompo, orang sepuh ya, itu kualitas hidupnya akan meningkat. Dan saya sebagai psikolog, tanpa melihat jurnal atau penelitian tadi pun, saya juga punya pendapat yang sama, yaitu selama panti bredanya itu proper, sangat baik gitu ya, maksudnya pelayanannya oke, tapi ya akan sebanding dengan biayanya ya untuk penitipan ke sana. Semakin proper, semakin pelayanannya oke, semakin mereka mendapat bantuan kemandirian, kesehatan, kenyamanan, sosialnya baik, orang-orangnya di sana juga proper. Saya ngelihat sendiri kok, ada panti breda yang ya khusus orang-orang yang berada sih memang, tapi mereka itu justru semakin bahagia gitu di sana, orang-orang tua gitu. Mereka ketemu teman-temannya, teman-temannya juga nungguin. Gimana tante ini? Mereka sangat bahagia di sana daripada di rumah, cuma duduk, cuma salah satu salah satu orang tua yang pernah saya tangani juga bilangnya gini, daripada saya di rumah cuma nunggu tua, cuma nunggu mati katanya begitu. Mereka malah nggak bahagia. Tapi kalau mereka mau ke panti breda, mereka malah nunggu-nunggu. Saya mau ketemu teman, udah nggak sabar kayak gitu. Itu dengan catatan pantinya proper. Tapi kalau panti bredanya itu nggak proper, mereka nggak diladenin, nggak disayangi, nggak mendapat bantuan kemandirian, medis juga nggak ada. Yang ada mereka di sana ya pengalaman horor pasti gitu loh. Makanya kalau kamu sebagai anak,
sebagai orang tua yang punya orang tua lagi, ya kalau memang mau menitipkan atau masukkan orang sepuh ke panti breda yang proper. Kalau proper pasti kualitas hidupnya akan meningkat. Pasti kalau itu. Ya. Jadi itu sebagai apa ya, wanti-wanti lah buat kalian semua. Pasti akan kualitas hidupnya meningkat dan pasti akan bahagia seiring dengan waktu. Oke? Tapi yang paling penting juga ya, ini tambahan dari saya pribadi ya, bukan berdasarkan jurnal atau penelitian. Kalian lihat sendiri dulu dari respon orang sepuh yang kalian mau masukkan. Kalau mereka memang nggak mau dan sudah dicoba masuk ternyata nggak cocok, mungkin kamu bisa dengerin omongan itu. Mungkin memang nggak bisa, atau mungkin harus cari panti yang lain. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksa, itu sudah pasti akan berdampak negatif. Gitu ya. Semoga bisa memberikan wawasan dan insight kepada kalian semua. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya sangat menunggu-nunggu pertanyaan yang bagus-bagus seperti ini. Kalau bisa tag saya sebanyak-banyaknya di pertanyaan bagus seperti ini. Oke, terima kasih dan salam sehat jiwa untuk kita semua.